Jadi sesungguhnya kita tidak boleh berpangku tangan menunggu apa yang terjadi nanti di hari kiamat kelak, di mana orang Yahudi, orang Islam akan membunuh orang Yahudi. Tapi pergulatan ini, peperangan ini akan terus berjalan sampai di hari kiamat kelak akan berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Dan ini adalah merupakan ujian bagi diri kita. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Pertama, kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lantunkan doa memohon kepada Allah agar supaya kekuatan Yahudi, persenjataan yang mereka miliki, Allah akan cabik-cabik, Allah akan runtuhkan. Sementara kaum muslimin yang berusaha membela harga diri mereka, tanah kelahiran mereka, Palestina yang menjadi kota suci kaum muslimin, itu akan senantiasa terjaga dari kaum muslimin. Karena doa ini adalah senjata ampuh yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Dia menjadi jembatan penghubung antara lemahnya manusia dan dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah berusaha membantu dengan dana yang dimiliki. Dengan berinfak, menyalurkan bantuan-bantuan serta sumbangan-sumbangan yang dikumpul dari kaum muslimin lewat organisasi-organisasi yang terpercaya, yang memiliki akses dengan para pejuang-pejuang yang ada di Palestina. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, menggandengkan antara jihad dengan harta itu dan jihad dengan jiwa dalam 10 ayat yang berbeda. Dan hanya satu ayat yang berbicara, yang mendahulukan berjihad dengan jiwa daripada harta. Selain itu 9 ayat berbicara tentang jihad itu berjihad dengan harta kemudian dengan jiwa. Tapi hanya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara harta, berjihad dengan harta, dan berjihad dengan nyawa, tapi mendahulukan nyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli, innallaha ashtara minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, anfusahum, jiwa mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dan nilai tukarnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini merupakan tamhid, ini adalah merupakan pendahuluan. 9 ayat yang berbicara tentang digandengkannya berinfak dengan harta dan jiwa, dan mendahulukan berinfak dengan harta, sebab sesungguhnya harta ini termasuk yang dicintai oleh setiap orang. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Tapi sesungguhnya lebih mencintai jiwanya. Orang akan mengorbankan hartanya, yang penting jiwanya masih ada, yang penting dia masih hidup. Untuk mendapatkan kehidupan, dia rela mengeluarkan dana, menggelontorkan dana yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun yang dia cari selama ini untuk sebuah kesembuhan penyakit. Yang penting dia masih bisa hidup. Artinya kita tidak akan bisa berjihad dengan nyawa kita kalau seandainya kita belum mampu untuk berjihad dengan harta-harta kita. Bagaimana mungkin kita bisa berjihad dengan jiwa kita kalau seandainya dengan harta saja kita tidak mampu? Maka sesungguhnya ini adalah merupakan pendahuluan. Orang yang akan terbiasa berjihad dengan hartanya, maka ini akan memungkinkan bagi dia untuk bisa mengorbankan apa yang lebih dia cintai, yaitu jiwanya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita mensupport perjuangan-perjuangan, gerakan-gerakan kemanusiaan, ormas-ormas yang melakukan hal ini, dan termasuk di Wahdah Islamiyah, sebuah program yang diprakarsai oleh Wahdah Islamiyah secara nasional. Secara nasional, Keluarga Indonesia Bela Palestina. Keluarga Indonesia Bela Palestina. Sebab kita harus menumbuhkan kecintaan terhadap Palestina, terhadap Al-Quds, karena ini berkenaan dengan akidah kita. Ini berkenaan dengan agama kita. Kita harus didik anak-anak kita memiliki cinta terhadap Palestina. Jangan sampai keadaanlah yang akan menenggelamkan perasaan cinta terhadap Palestina ini, karena ini adalah bagian dari akidah kita.